أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar. Salawat beriringan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. Kali ini kita masuk pada bab yang ke-14 di sini tertulis bab bayanu tafadhulil Islam wa aqbiruhi afdal. Bab tentang amalan yang utama di dalam Islam dan induk dari perintah-perintah Allah itu adalah afdal. Apa itu? Singkat cerita, kita akan sampaikan dua hadis pada malam hari ini. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah anaknya Amr bin As, kita sering bilangnya Amr bin As.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ayyul islami khair. Islam yang bagaimanakah yang baik, yang terbaik itu? Jadi Islam yang seperti apa yang terbaik itu? Kalau kita merujuk pada hadis-hadis sebelumnya mengenai maratibuddin, tingkatan beragama, mudah-mudahan gak lupa. Kita udah bahas itu di awal-awal, bahwa Nabi SAW dalam hadis Jibril yang sangat terkenal menyebutkan tingkatan beragama itu adalah Islam, di atasnya ada iman, di atasnya ada ihsan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang ihsan sudah pasti iman dan Islam. Orang yang iman sudah pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang dia Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Nah, sekarang kita dihadapkan sebuah fenomena, pertanyaan Islam yang seperti apa yang terbaik. Ini berbicara identitas. Kalau dalam persoalan definisi secara terminologis itu sudah dijelaskan. Nabi mengatakan Islam itu antum yang tasyhada Allah ilaha illallah, kau bersyahadat, kau sholat, kemudian engkau mendirikan atau berpuasa, membayar zakat, haji bila mampu. Tapi yang ditanya di sini bukan itu. Konkretnya identitas keislaman itu apa? Amalan apa yang menunjukkan identitas keislaman terbaik? Kira-kira begitu tafsir. Jadi amalan apa yang menunjukkan identitas Islam terbaik? Yang ini nggak ada dalam konsep agama lain. Bukan perbuatannya tidak ada, tapi konsepnya. Orang kafir bisa melakukan ini, cuman bagaimana mereka melakukan itu tidak ada dalam urusan konsep. Mereka hanya berbuat sesuai hawa nafsu mereka. Kepada siapa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka berbuat. Kalau nggak sesuai, ya mereka nggak berbuat. Ini penting dalam konsep identitas Islam. Jawabannya sederhana, tapi konsepnya yang tidak sederhana. Apa ini? Qal, Nabi bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang menunjukkan identitas keislaman yang terbaik itu ada pada saling berbagi makanan. Dan yang kedua,
engkau mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ya Allah, ini dalam pembahasannya. Bagaimana dalamnya? Bagaimana seseorang yang beriman, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di dalam Ali Imran 103 Allah Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah yang satu. Di ayat 105 ditekankan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kamu berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan perintah untuk bersaudara. Ketika Nabi SAW masuk Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga, beliau membangun pasar Madinah. Urusan masjid basicnya memang adalah membangun kekuatan ruhiyah. Sedangkan membangun pasar Madinah membangun kekuatan ekonomi. Sedangkan mempersaudarakan kaum muslimin dengan konsep supaya membangun hubungan interaksional antar manusia, hubungan yang baik. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Gimana? Wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulukal jannata bisalam. Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, saling berbagilah makanan, wasilul arham, sambunglah persaudaraan, wasallu billaili wan nasu niyam, sholatlah kamu di malam hari ketika kebanyakan manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Itu Nabi sabdakan persis ketika memang beliau baru membangun di Madinah. Sama dengan hadis ini isunya. Sehingga tidak ada kekuatan melainkan kekuatan di dalam persatuan Islam. Tidak ada lagi mana orang muhajirin, mana yang ansar, tetapi mereka adalah muslim secara kesatuan. Boleh jadi warna kulit berbeda, boleh jadi rambutnya berbeda, bahasa berbeda, kebiasaan, kebudayaan berbeda, keinginan berbeda, pola pikir berbeda.
Tetapi ketika ada keimanan di dalam hati mereka, mereka adalah satu kesatuan di dalam persaudaraan Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengumandangkan tidak ada bedanya Arab minal ajam, tidak ada bedanya orang Arab dengan orang ajam. Ajam itu ya kita, bukan Arab. Arab dan non-Arab tidak ada bedanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Sehingga yang paling mulia bukanlah orang yang kulitnya putih semua. Bukan ya. Yang paling mulia bukanlah yang ganteng, yang cantik. Bukan. Allah tidak lihat itu semua. Identitas keduniawiahan Allah tidak lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentukmu, rupamu. Dalam riwayat ila ajsamikum, Allah tidak lihat tubuhmu. Nah, Allah tidak lihat identitas dunianya. Tidak. Mau darah biru, ada darah biru di sini. Darah pahit. Mau dia kaya, mau dia seorang pejabat, Allah tidak lihat itu. Di mata Allah semuanya adalah sama. Nah, isu universalitas seperti inilah yang menjadi identitas terbesar, terbaik, Islam yang terbaik. Ini menjadi isu besar Pak hari ini di Eropa, Amerika itu. Benar-benar ini menjadi isu yang mendobrak segala kekacauan dan segala keputusasaan manusia yang cenderung dia meremehkan orang lain dan melakukan tindakan rasisme. Berat sekali Pak. Kalau kita itu dalam konsep Islam, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Contoh orang yang misalnya di luar negeri itu, misalnya orang yang mereka tergolong homeless ya. Orang yang tunawisma, nggak punya rumah, wah hina benar. Apalagi mereka nggak makan, wah mengemis dan seterusnya, terhina betul. Tapi dalam Islam tidak mesti begitu. Kadang orang yang pakaiannya biasa, tidak dilihat oleh manusia, justru di mata Allah itu mulia. Bahkan bisa jadi dia atau mereka itu adalah golongan orang yang Allah cintai sehingga Allah kabulkan doanya. Dahulu di zaman Nabi Daud alaihi salam terjadi paceklik. Orang-orang
meminta hujan, berkumpul di tengah lapang, berdoa kepada Allah, tidak turun hujan. Tapi kemudian datang orang yang berpakaian lusuh, kedatangannya saja tidak dianggap. Tidak dianggap, orang nggak lihat dia datang. Tetapi begitu dia mengangkat kedua tangannya, lantas langit menghitam, awan tebal menaungi mereka, hujan dengan deras turun di tengah mereka. Dalam Islam begitu konsepnya, inna akramakum indallahi atqakum. Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi, hitam legam, tapi di sisi Allah dan Rasulnya ia menempati kedudukan yang paling mulia. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan naik di atas Ka'bah. Jadi kalau bukan orang yang mulia tidak bisa. Jadi ini makanya konsep identitas keislaman, ajaran Islam yang paling besar itu adalah saling berbagi makan. Ramadan kemarin itu membuat shock orang kafir, khususnya orang Barat. Kenapa Pak? Ini dalam ekonomi global disebut ekonomi resesif, ekonomi yang cenderung mengkhawatirkan. Negara-negara banyak yang hampir bangkrut, pendapatan menurun, harga naik semua. Boro-boro bagi makanan. Untuk makanan mereka saja itu belum tentu cukup Pak. Loh, bukannya UMR sana itu tinggi? Betul. UMR sana Pak, itu angkanya memang paling tidak antara 50 sampai 70 juta per bulan. UMR sana Pak. UMR sana segitu. Tapi untuk biaya kos paling murah sebulan 20 juta. Belum makan. Sekali makan semurah-murahnya di sana 100.000 itu makanan jalan. Kita ya alhamdulillah nasduk berapa nasduk? 4.000, 5.000 itu pun dapat voucher ya. Jadi 3.000, 2.000 masih bisa makan, alhamdulillah. Dan yang luar biasa di bulan Ramadan semua orang bagi makanan Pak. Tuh kalau buka puasa di mana-mana tuh. Ya Allah, makanan sampai nggak muat perut kita. Sudah buka puasa di masjid, buka barang ya. Di rumah bawa pula dikresek. Di rumah orang siap makanan, masya Allah. Bukannya turun berat badan, ini naik semua. Betul. Coba bayangin, itu sebuah keberkahan bulan Ramadan. Masya Allah, orang berbagi makanan. Oh, itu identitas Islam Pak. Mundur lagi, Piala Dunia Qatar. Oh ya Allah, saya nggak nonton sih Piala Dunianya, cuma saya lihat beritanya itu, masya Allah. Orang pada keluar rumah, ngasih teh, ngasih madu, ngasih makanan pada tamu-tamu yang datang. Itu jelas-jelas orang kafir mereka. Cuma itulah identitas Islam, berbagi makan. Jadi bagi makanan itu tidak sederhana, itu konsep Islam yang sangat terstruktur, terorganisir, memerintahkan setiap kaum muslimin tergerak
bagi makan. Ini konsep, bukan sekedar kebiasaan. Konsep. Makanya nggak ketemu, kata Nabi, la yajtami'ul mu'min ma'al bukhli, nggak ketemu. Nggak ketemu orang yang ngaku beriman, ngaku muslim, pelit, itu nggak ketemu. Jadi nggak ketemu antara iman dengan bakhil itu. Maknanya bukan berarti orang yang bakhil bukan orang beriman, bukan. Orang yang bakhil mana identitas Islamnya? Gitu maksudnya. Orang yang muslim mesti bagi makanan. Ya kan, tidak harus mahal-mahal. Datang ke toko roti, ya, itu tempatnya yang bikin mahal. Satu roti 10-15 ribu. Ya secara siapa maksudnya? Boleh kita punya uang sebagai tanda syukur. Cuman tidak harus membebani diri. Berbagi makanan itu ya kita masak. Nabi saja itu kalau habis sholat digilir sahabatnya. Kalau habis sholat tuh digilir, datang ke rumahnya. Datang ke rumah, mereka berkunjung ke Nabi SAW. Nabi bagi makanan. Apa yang Nabi bagi makan? Bubur kurma. Afan, kalau orang Arab, bubur kurma itu makanan defensif, bukan makanan mahal, makanan bertahan hidup. Kurma aja jadi bubur, bukan makanan mahal. Sekedar bikin bubur kurma. Sekali lagi itu makanan defensif, makanan bertahan hidup. Artinya itu kosnya nggak mahal kan, murah. Tapi Nabi nggak malu, ngajak sahabatnya datang ke rumah berbagi makan. Jadi tidak harus nyembelih kambing baru ngundang orang. Nggak harus Pak, nggak harus daging. Cuma Ustaz, ikhwannya kalau nggak daging nggak datang. Ini masalah. Undangan makan di rumah saya ba'da isya atau ba'da maghrib atau ba'da asar atau ba'da zuhr, datang-datang dikasih bubur. Nggak apa, bubur ayam kan? Jadi ini sekali lagi adalah satu konsep tentang identitas Islam terbaik, itu berbagi makanan. Yang menarik adalah kalimatnya wa taqra'us salam 'ala man 'araf wa 'ala man lam ta'rif. Kepada siapa yang kau kenal, kepada siapa yang kau kenal, dan kepada yang tidak kau kenal. Berbagi makanan itu ya sama siapa aja, bukan kepada seseorang yang kita kenal baik. Kalau yang namanya berbagi makanan, tetap berbagi kepada siapa saja, hatta kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Bahkan salah satu di antara amalan penghuni surga itu, silakan melihat di surat Ar-Ra'd ya. Itu disebutkan salah satu amalannya adalah seorang yang mereka itu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu di dalam tafsirnya Ali menyebutkan salah satu di antaranya adalah memberi sesuatu kepada orang yang pelit kepadanya. Jadi kalau ada orang yang
tidak pernah berbagi makanan sama kita, maka kita tetap berbagi makanan sama dia. Kalau ada orang nggak pernah ngasih ke kita, itu juga mereka punya salah satu sasaran untuk kita melakukan. Mikir kalau ngasih apa, tapi kalau giliran kepada orang yang fakir, itu kadang kita ngasihnya asal-asalan dan memberinya dengan muka masam. Jadi mestinya kita itu berbagi makanan, bahkan termasuk kepada orang yang mereka berbuat buruk sama kita. Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari, itu juga diterangkan bagaimana Amr bin As memerintahkan kepada anaknya Abdullah, ketika Amr bin As memerintahkan kepada anaknya menyembelih kambing. Dia katakan, wahai anakku, sembelihlah kambing. Jangan kau tinggalkan tetanggamu Yahudi, dalam tanda kutip dalam tafsirnya, yang berbuat buruk. Bahkan ada tetangga Yahudi yang berbuat buruk, ketika kita menyembelih kambing, mereka pun berhak menerimanya. Itu isu Islam, itu identitas keislaman terbaik. Memang begitu, hatta orang kafir yang jadi tetangga kita, atau bahkan dia berbuat buruk sama kita, kalau kita nyembelih kambing, kasih bagian. Tapi kan dia suka berbuat buruk. Ya, kalau dia berbuat buruk, kita balas buruk, mereka nggak akan kenal kebaikan Islam. Kan konsepnya gitu. Kalau kita sebagai umat Islam sama orang kafir berbuat buruk, ya identitas Islamnya kan nggak hilang dong, nggak ada. Bagaimana Nabi menyuapi pengemis Yahudi yang buta, itu kan isu yang luar biasa ya. Intinya itu loh identitas Islam terbaik, berbagi makanan. Kepada orang kafir saja kita masih berbagi, apalagi kepada saudara kita sesama muslim, siapapun mereka. Maksudnya ya mereka muslim yang bagaimanapun, selagi mereka mengaku Islam, bangga sebagai umat Islam, itu adalah saudara kita yang mereka lebih berhak pula. Kepada orang Yahudi saja boleh, atau berhak Yahudi kita kasih, apalagi sesama muslim. Jadi identitas Islam itu kayak gitu. Jangan memberi itu kalau lagi baik-baik saja. Kalau lagi baik-baik saja, itu mah biasa. Ada saudara kita cemberut sama kita, muhasabah, barangkali kita mungkin ada kesalahan. Mulailah dengan berbagi makanan. Ketika situasi deadlock, suara tidak keluar, bicara tak bisa, maka yang bicara adalah makanan. Gitu Pak. Jadi jangan ngasih itu lagi hubungan baik-baik saja. Bukan jangan, artinya jangan hanya ngaji bertahun-tahun, bersaudara bertahun-tahun, hanya sedikit salah paham langsung baro'an syadidah. Jangan ya. Masa hanya gara-gara tersinggung sedikit, ngucapin salam tidak mau. Di mana letak identitas Islamnya?
kepada siapapun, Pak. Ya, ini kadang kita ini terlalu dibawa ke perasaan seringkali. Pernah saat saya salam tapi nggak pernah dibalas, ya udah, saya nggak mau salam lagi gitu. Urusan dia Pak, nggak salam. Kita mengucapkan salam itu masyru', mustahab, tidak wajib sebenarnya. Tapi kalau dia nggak jawab salam, itu meninggalkan kewajiban, dosa yang dosa dia. Maka kalau ada orang yang mungkin terlalu berlebihan di dalam belajarnya, tidak benar dalam konsep al-wala wal bara, yang berbeda sama dia, gak mau mengucap salam. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ketemu mukanya musuh, disalam, assalamualaikum, melengos, nggak mau jawab. Antum laisa minna, wah, kamu bukan golongan kami. Ya Allah. Padahal ini isu utama. Nabi nggak bedakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Kalau dia Tuhannya sama, nabinya sama, Ka'bahnya, kiblatnya, agamanya sama, la ilaha illallah sama, Quran, hadis, ya Rahman. Masa ngucapin salam aja jadi haram? Dari mana itu? Fikihnya itu dari mana? Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita katakan as-salam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Taqra'us salam ala man 'araf wa ala man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada siapapun yang kamu kenal dan kepada siapa yang tidak kamu kenal. Nah, lagi-lagi bawa perasaan. Kita kalau nggak kenal, malu ya salam. Tadi saya di masjid, imamnya saya salamin, assalamualaikum, diem aja juga. Jangan-jangan penghuni markas dakwah ada masalah ini? Nggak ada ya, cuma belum akrab aja. Saya salam, kok diem aja gitu. Jadi kalau kita bicarakan, harusnya kita terbiasa itu, di mana saja salam. Dalam hadis Bukhari itu Pak, ngucapin salam itu, ini pohon, ini rombongan, tadinya berdua, taruhlah berdua ya. Ini ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat satu jalan, terhalang pohon, terpisah dua orang saudara ini. Maka disunahkan ketika ketemu lagi di satu jalan, saling mengucapkan salam. Jadi kayaknya sudah gitu. Gak apa-apa, salam itu harus dibanyakin. Dibanyakin hatta sampai cuma terbisa satu pohon. Kenapa jadi hal yang berat, padahal itu doa. Nah, konsepnya ini luar biasa. Ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebenarnya kalau diresapi maknanya Pak, merontokkan penyakit hati. Tidak ada yang namanya ghil, tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada. Tidak ada. Apa artinya? Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu atasmu. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Ya Allah. Jadi kita kalau ngucapin itu, doain saudara kita. Jadi kita nggak ada itu hasad lagi, nggak ada lagi benci lagi, itu nggak ada mestinya.
kalau dipahami dengan benar. Kita doain saudara kita itu, doain keselamatan, kerahmatan dan keberkahan. Ya Allah, itu luar biasa. Hadis yang kedua, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam yang seperti apa yang utama? Qal man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Barang siapa yang orang-orang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Insyaallah saatnya kita bahas setelah Isya. Kita jeda salat Isya terlebih dahulu. Aku qouli hada, kita tutup sementara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis kedua yang tertunda. Masih dalam isu yang sama, masih di dalam identitas keislaman yang paling utama dan paling terbaik. Namun di hadis ini Nabi SAW bersabda, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi identitas Islam yang utama itu adalah siapa? Seorang muslim yang lisan dan tangannya selamat dari menyakiti saudaranya. Sama sebenarnya latar belakangnya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan di Madinah dengan konsep hubungan internasional yang baik, interaksi yang baik. Bahwa keislaman itu direpresentasikan dalam bentuk sikap minimal adalah tidak menyakiti orang lain. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim misalnya, Nabi SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian hasad, wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Najas itu menipu, curang di dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tudabbiru, janganlah saling bertolak belakang, memusuhi. Wala yabi' ba'dakum ala bai'i ba'd, dan janganlah orang yang datang belakangan berjualan merebut jualan saudaranya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mendefinisikan orang yang Islam, orang yang punya identitas keislaman yang terbaik, itu konsepnya dia kalau tidak bisa memberikan kebaikan pada saudaranya, minimal dia diam, tidak menyakiti saudaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. La yudlimu, tidak menzaliminya. Wala yukadzibu, tidak berbohong padanya. Wala yahkiru, tidak mencela, menghina, meremehkannya. Wala yakhzulhu, tidak pula menelantarkannya. Yang menarik di hadis panjang ini, Nabi bersabda, bihasbimri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dinilai berbuat jahat. Jadi cukuplah seseorang itu ternilai berbuat jahat, ayyahkira akhahul muslim, ketika dia meremehkan, menghina saudaranya sesama muslim. Jadi bukan Islam lagi, Nabi ngecapnya memberikan cap. Orang yang meremehkan saudaranya sesama muslim itu sebagai melakukan kejahatan. Coba bayangkan, meremehkan saja itu dianggap jahat. Apalagi membuli, memfitnah, apalagi mengambil hartanya, apalagi memukulnya. Makanya kata Nabi, orang yang Islamnya baik dan identitas keislaman itu, lisan dan tangannya pantang menyakiti saudaranya sesama muslim. Banyak ngalah lah kalau sama muslim. Ini orang kok jengkelin banget, pengennya saya pukul. Tahan, sabar ya. Jadi jangan sampai lagi marah pengennya berantem. Sesama muslim itu tahan, sekalipun kita kuat ditahan. Jangan sampai mudah melampiaskan kepada saudara sesama muslim. Tidak boleh menyakiti.